Halo semua, selamat datang di Renan ID. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk membuat login, kemudian logout, dan juga CRUD menggunakan PHP, MySQL, serta Bootstrap. Nah, langsung saja kita mulai. Yang pertama, silahkan kalian hidupkan untuk SAM-nya. Di sini Apache dan MySQL-nya sudah posisi hidup. Kemudian kita akan membuat sebuah project baru di Explorer. Silahkan kalian buka Explorer, akan otomatis membuka direktori SAM kalian. Silahkan kalian buka di htdocs. Nah, di sini kita akan membuat sebuah file baru. Folder baru. Nah, di new kemudian folder, kita akan memberikan nama di sini misalnya mahasiswa. Oke, project kita akan kita beri nama mahasiswa. Nah, setelah itu di dalam mahasiswa ini kita bisa buka. Nah, di sini ada sedikit tips untuk membuka VS Code langsung di dalam direktori yang sudah kita buat ini. Caranya kita tinggal klik di toolbar ini, kemudian ketikkan cmd. Setelah itu kita tinggal masukkan kode spasi titik. Jika kalian menggunakan VS Code, cara ini akan langsung membuka VS Code, lalu akan masuk ke dalam direktori mahasiswa atau direktori yang sudah kita buat tadi. Itu cara cepatnya kita membuka VS Code, langsung masuk ke dalam file kita. Selanjutnya, kita akan membuat file terlebih dahulu di mahasiswa ini. Kita akan membuat file dengan new file. Kita beri nama login.php. Nah, login.php adalah sebuah file untuk kita loginnya. Nah, setelah login.php kita sudah buat, sekarang kita akan mengakses Bootstrap-nya. Jadi kita akan mencoba untuk menerapkan Bootstrap di dalam tampilan login kita. Oke, kita ketik saja di internet Bootstrap 5. Kita akan menggunakan Bootstrap 5. Silahkan kalian klik di sini, Get Started with Bootstrap, atau yang ini juga boleh. Kita pakai yang ini aja, yang terbaru. Oke, di sini kalian bisa memilih versi Bootstrap kalian ya. Kalau di sini saya menggunakan versi yang terbaru atau yang latest. Nah, di sini ada sedikit quick start. Kita bisa menggunakan CDN biar langsung bisa diterapkan. Jadi ini link href-nya ini bisa kita gunakan agar kita bisa mengakses Bootstrap tersebut. Oke, ini bisa kita copy saja tanpa kita copy semuanya. Bagian dari link href-nya ini. Atau kalau misalkan mau kalian copy semua juga bisa. Kalian copy semua di sini atau kalian copy untuk CSS-nya saja. Nah, karena login ini saya hanya membutuhkan CSS-nya saja, maka akan saya copy sampai sini saja. Setelah itu kita buka lagi text editor kita dan di login ini kita gunakan HTML5 seperti biasa. Oke, untuk title-nya kita berikan login. Setelah itu kita paste yang sudah kita copy tadi, Bootstrap-nya. Nah, seperti ini. Ini kita membutuhkan koneksi internet ya untuk mengakses CDN JS Delivery ini. Jadi kalau kalian tidak menggunakan internet, silahkan kalian download untuk CSS-nya secara offline ya, secara manual agar bisa digunakan ketika offline. Di sini saya menggunakan CDN karena kita sudah terkoneksi dengan internet. Oke, setelah itu kita akan membuat sebuah tampilan dari login kita menggunakan Bootstrap. Yang pertama div, kita akan mencoba untuk membuat tampilannya itu ke tengah loginnya. Yang pertama saya akan memberikan div untuk .login ya. Kita berikan kelas untuk login terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat sebuah div.row. Row itu adalah sebuah baris di Bootstrap. Kemudian div call md5. Jadi kita menggunakan kolom 5. Setelah itu kita akan menambahkan untuk H3 mungkin masuk aplikasi. Misalnya seperti ini. Kemudian kita berikan sebuah deskripsi singkat. Deskripsi singkatnya di sini silahkan masukkan email dan password Anda seperti ini. Jika sudah, di bawahnya kita akan membuat sebuah card, div class card, kemudian div card body. Oke, seperti ini. Setelah itu
kita akan membuat form dengan metode post. Actionnya akan kita hapus karena kita akan menggunakan PHP langsung di sini. Kemudian di dalam form ini kita akan tambahkan input, tipenya email karena dia email, kemudian name-nya adalah email, kemudian kelasnya kita menggunakan form control, ini juga dari Bootstrap. Setelah itu kita berikan placeholder untuk masukkan email Anda. Setelah ini sudah kita buat, tinggal kita copy saja ctrl-c, ctrl-v, emailnya kita ganti dengan password. Name sini juga kita ganti dengan password. Di sini juga masukkan password Anda. Yang terakhir kita berikan button kelas btn primary untuk warna biru. Di sini kita berikan login. Nah, kita sudah berhasil membuat formnya. Kita coba akan mengetes tampilannya seperti apa. Silahkan kalian simpan, jangan lupa. Kemudian kita akan coba buka di web browser kita dengan mengetikkan localhost / nama aplikasi kita tadi, yaitu mahasiswa /login. Login.php ya. .php. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini. Belum terlalu bagus, harus kita perbaiki lagi nanti. Tampilannya seperti ini. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat tampilannya ini biar ke tengah. Jadi di dalam row ini kita berikan Just TV Content Center agar dia ke tengah. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kalian mau mentengahkan masuk aplikasi dan silahkan masukkan email dan password ini, kalian bisa gunakan text center ya. Di sini bisa kalian gunakan text center. Oke. Kita akan memberikan margin untuk masuk ke aplikasi ini. Nah, di sini itu fungsinya dari kelas login ini. Kelas login ini tidak terafiliasi dengan Bootstrap, maka kita bisa memberikan style tersendiri di sini. Style untuk .login kita berikan margin top, misalnya 100 pixel seperti ini. Karena di sini login ini tidak terdeteksi dengan Bootstrap, maka kita bikin sendiri. Nah, seperti ini. Oke, dia akan ada margin. Kalau misalnya yang terlalu lebar menurut kalian, kita bisa juga untuk mengecilkan dengan mengubah call MD-nya menjadi call MD 4 misalnya. Nah, dia akan semakin kecil. Untuk ini, kalau kita misalkan mau memberikan spasi antara input dan juga tombol login-nya ini, kita bisa berikan kelas setelah form control ini MB3. Ini juga MB3. Oke, sudah jadi. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini secara sederhana. Atau kita bisa berikan label juga di sini. Label untuk email (2). Terus di sini juga label. For-nya kita hapus saja. Terus password (2). Oke, seperti ini. Kurang lebih tampilannya seperti ini, ada email, ada password, kemudian ada klik login. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat login kita agar bisa terhubung dengan sistem. Yang pertama, kita tentu saja membutuhkan database-nya ya. Kita akan menggunakan MySQL di sini. Kita masuk ke dalam phpMyAdmin. Cara cepatnya kalian di MySQL ini klik saja admin, otomatis akan membuka localhost /phpMyAdmin. Itu cara paling cepatnya. Atau kalian ketikkan di web browser juga boleh. Kita akan membuat database baru dengan klik new, kemudian database name-nya itu mahasiswa misalnya. Oke. Kemudian kita bukan mahasiswa ya. Ini kan project kita mahasiswa, tapi database-nya kita misalnya kasih DB mahasiswa gini ya. Nah, DB mahasiswa. Oke, kalau sudah kita klik create. Biar lebih mudah membedakan antara nanti kita akan membuat tabel juga namanya mahasiswa. Jadi biar nggak bingung. DB ini adalah database. Di sini akan diberikan pilihan untuk table name. Kita gunakan misalnya pengguna. Kolomnya misalnya ada 4. Oke, create. Ini bisa kalian tambahkan kolomnya tadi ya. Di sini ada ID. Terus integer tipenya, dan ID ini biasanya pasti ya untuk di dalam sebuah
tabel itu wajib memberikan satu primary key. Nah, primary key itu biasanya diberikan menggunakan ID seperti ini. Panjangnya 11 misalnya. Kemudian kita berikan auto increment. Auto increment itu agar dia otomatis bertambah. Oke, dia otomatis jadi primary. Jadi wajib setiap satu tabel itu ada satu kolom primary-nya. Setelah ID, di sini ada nama, kita pakai bahasa Indonesia saja. Tipenya varchar, panjangnya 255. Yang lainnya kita biarkan saja. Setelah itu ada email, karena dia bisa login. Email, ini Pak varchar 255 juga. Nah, ini bisa kita berikan indeksnya itu adalah unique agar dia tidak bisa sama dengan user lainnya atau pengguna lainnya. Kita klik go. Selanjutnya, di sini ada password. Passwordnya itu kita berikan varchar, panjangnya 255. Nah, ini sudah kita buat, kita tinggal klik save. Oke, sudah berhasil kita buat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menambahkan data pengguna ini secara manual di phpMyAdmin. Kalian bisa masuk ke menu insert. Nah, di sini ada ID, kita kosongkan saja karena ID-nya dia auto increment. Namanya kita isi misalnya John Doe. Untuk emailnya john@example.com. Passwordnya 123 ini misalnya. Nah, password ini akan kita enkripsi ya agar tidak terlihat 123 di database ini. Ya, cara enkripsinya sangat mudah. Kalian tinggal klik di sini. Pilih untuk MD5. MD5. Nah, seperti ini. Setelah itu kita klik go. Nah, ketika kita klik go tadi, kita klik browse lagi. Di sini akan terlihat nih, passwordnya akan di enkripsi. Nah, kalau sudah tinggal kita kembali lagi ke login kita. Kita akan mencoba untuk mengeksekusinya di bagian sini. Kita akan coba membuat sebuah file baru dengan nama db_connect seperti ini .php untuk mengkoneksikan database kita dengan PHP kita, dengan file PHP ini. Caranya sangat mudah, kita tinggal menggunakan PHP seperti biasa. Nah, jika misalnya file PHP kalian ini itu tidak ada HTML-nya di dalamnya atau dia cuman file PHP semua, kita tidak perlu menutupnya ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Dan itu diperbolehkan, jadi tidak perlu kita tutup. Setelah itu kita bikin koneksi misalnya, sama dengan MySQL connect, seperti ini. MySQL connect, hostname-nya ini kita menggunakan localhost. Kemudian koma, petik username-nya root. Biasanya seperti ini ya, konfigurasi secara default dari SAM itu biasanya menggunakan localhost, kemudian root, passwordnya kosong, koma, ini nama database yang sudah kita buat tadi, yaitu db_mahasiswa. Titik koma. Kita sudah berhasil untuk mengkoneksikan database kita dengan cara yang sangat sederhana seperti ini. Selanjutnya kita simpan dan kita akan mencoba untuk mengeksekusinya di login.php. Sebelum itu kita beri terlebih dahulu nama untuk button kita. Kita beri nama misalnya di sini login. Oke, kenapa kita perlu memberi nama? Karena kita mau mencoba untuk mengeksekusi login ini. Caranya gimana? Di bawahnya form ini sebenarnya kita buat PHP seperti ini. Kemudian kita masukkan if jika if iset $_post karena di sini tipenya post kurung siku petik login. Artinya jika ada post dari login ini atau login ini ditekan, maka yang pertama kita akan menyimpan datanya, yaitu email sama dengan $_post email juga. Jadi seperti ini. Terus $password sama dengan kita MD5 seperti ini. Langsung MD5 biar nanti langsung terenkripsi. $_post kemudian password. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk membuat sebuah query sama dengan MySQL query. Nah, di sini kita membutuhkan sebuah MySQL. Untuk menggunakan MySQL, kita harus memasukkan DB connection ini. Jadi kita include terlebih dahulu di atas ini. Kita bisa include. Oke, petik db_connect.php. Nah, seperti ini. Nah, MySQL query kita berikan $koneksi. Koneksi ini dapat dari mana? Dapat dari db connect. Koma,
kita akan gunakan query kita, yaitu select bintang from pengguna, tabelnya pengguna, where, di mana, email sama dengan kita kasih petik satu lagi. Di dalamnya kita berikan $email. Kemudian di sini kita kasih spasi, kita berikan n, dan juga password sama dengan petik-petik kita masukkan $password. Artinya di sini kita mencocokkan ya. Kita mencocokkan pengguna ini yang mana emailnya sama dengan yang kita inputkan dan juga passwordnya yang sama dengan kita inputkan yang di sini. Kita MD5. Setelah itu kita akan eksekusi SQL kita dengan menggunakan dolar pengguna ya. Kita akan mencoba untuk mengambil penggunanya dengan menggunakan $pengguna sama dengan MySQL fetch kemudian ASOC. Jadi MySQL fetch underscore ASOC. Nah, dengan menggunakan MySQL fetch ASOC kita bisa mendapatkan data query kita atau data pengguna kita beserta dengan kuncinya yang ada di sini, yaitu ID, nama, email, dan juga password. Kita tinggal panggil saja $query. Seperti ini, sangat sederhana. Setelah itu, kita akan mencoba if jika ada penggunanya, maka kita akan mencoba untuk mengecho atau memanggil halo, spasi, kita kasih titik, $pengguna, kita coba panggil namanya. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini. Else, jika tidak, maka gagal ya. Kita berikan echo, username, email, email atau password salah. Seperti ini. Kita coba simpan dan kita akan mencoba untuk menjalankannya. Refresh. Email yang kita masukkan misalnya kita coba untuk menggunakan John. Passwordnya 123, kita coba login. Maka dia akan halo John Doe. Dia akan mengambil data dengan nama John Doe. Kalau misalnya kita coba lagi John, passwordnya 321, kita coba salahkan. Kita klik login, maka dia email atau password salah. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali. Nah, setelah itu, ini kita sudah berhasil ya sebenarnya untuk logika login kita dengan menggunakan MySQL query. Di sini kita bisa untuk redirect ya, atau dia setelah berhasil login maka dia akan diarahkan. Caranya di sini kita pertama harus menyimpan penggunanya ini. Jadi kita kan sudah berhasil login nih. Nah, buat mendeteksi dia sudah berhasil login atau belum, kita akan menyimpan session tersebut. Di sini kita akan membutuhkan session underscore start seperti ini. Nah, session start ini digunakan, kita berikan komentar ya, digunakan untuk membuka session. Jadi kalau kita menggunakan session start, kita akan diberikan kemampuan untuk menyimpan dan juga mengambil session kita. Nah, di sini di dalam echo ini kita hapus. Nah, kita akan menyimpan session kita dengan menggunakan $_session. Kemudian sessionnya pengguna ya. Pengguna sama dengan $pengguna. Jadi kalau dia berhasil login, kita akan menyimpan $pengguna tersebut ke dalam session pengguna. Jika sudah, kita berikan header location -2, kita coba arahkan dia ke dalam file index.php seperti ini. Jadi kalau dia sudah berhasil login, dia akan diarahkan ke index.php. Oke, kita akan masuk ke dalam index.php. Jadi ini sebenarnya sudah berhasil. Kita akan coba dulu. Di sini loginnya. Kita masukkan email, misalnya john@example.com, passwordnya 123. Kita klik login. Dia sudah berhasil ke index.php yang ada di sini nih, mahasiswa index.php. Dia akan not found karena belum kita buat untuk file index.php. Nah, sekarang akan kita coba buat untuk file index.php-nya. Caranya mudah, kita klik kanan di sini, new file, namanya index.php. Nah, di index.php ini kita akan sama menggunakan dari login ini.
Dari sini akan kita copy untuk link hrefnya karena kita membutuhkan bootstrap, jadi kita copy saja dari sini sampai selesai. Oke, kita copy. Setelah itu di dalam index.php akan kita buatkan sebuah HTML5. Di sini misalnya adalah aplikasi mahasiswa seperti ini. Setelah itu kita akan berikan CSS Bootstrap tersebut, tinggal paste saja. Oke, kita sudah berhasil untuk membuat halaman indeks. Nah, di halaman indeks ini akan kita buat sebuah tampilan ya. Di sini kita coba refresh, dia akan kosong tampilannya karena belum kita isi di dalam body ini. Nah, kita akan membuat sebuah tampilan yang sangat sederhana. Jadi di sini di dalam indeks ini kita akan membuat sebuah div misalnya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan header misalnya seperti ini. Oke, kita akan membuat headernya terlebih dahulu. Kemudian kita akan menambahkan sebuah tulisan ya. Di sini kita buat tulisan. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat juga di sini user yang sedang login. Oke, caranya sangat sederhana. Kita bikin sebuah div dengan menggunakan display flag. Oke. Setelah itu kita akan mencoba untuk menggunakan H3 ya mungkin. Nanti kalau misalkan terlalu besar kita kecilkan lagi. Kita berikan nama aplikasi kita yaitu manajemen misalnya mahasiswa. Oke, seperti ini. Sebagai contoh, kita akan coba cek hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini. Saya pinginnya agar manajemen mahasiswanya ini agak ke sini nih, agak ke tengah sedikit ya, ada jarak di antara ini dengan ini biar tidak terlalu mepet. Kita bisa menggunakan yang namanya kelas di sini ya, misalnya di display flag ini kita berikan container. Nah, container ini biar dia ada spasi. Nih ada spasi antara ini sama ini ada spasi. Kalau misalnya terlalu jauh kita bisa menggunakan container fluid seperti ini. Kita coba. Oke, tidak terlalu jauh ya. Kita akan coba container saja kayaknya. Nah, seperti ini saja nggak masalah. Setelah itu, kita akan coba untuk bikin sebuah teks di sini orang yang sudah login tadi. Jadi, kita akan mencoba untuk membuat sebuah paragraf di sini. Nah, di paragraf ini misalnya kita berikan halo. Misalnya kita buat sebuah PHP. Nah, untuk memanggil data orang yang sudah login tadi, kita perlu menggunakan session start ya di atas ini ya. Jadi kita perlu menggunakan PHP, kemudian session underscore start seperti ini. Kemudian di sini halonya kita panggil, tanda tanya sama dengan. Jadi cara cepat untuk melakukan echo di PHP adalah dengan menggunakan tanda tanya sama dengan seperti ini. Itu sama aja dengan menggunakan echo. Langsung kita gunakan $_session. Kemudian kurung siku pengguna. Nah, pengguna kita ambil apanya mohon, kita panggil sebuah namanya seperti ini. Jadi kita kan tadi menyimpan sebuah array, ini array pengguna ke dalam session pengguna. Jadi untuk memanggilnya juga kita menggunakan array seperti ini. Nah, kalau sudah kita coba simpan dan coba kita jalankan di sini. Nah, di sini sudah muncul halo John Doe. Untuk membuat judul aplikasi kita dan juga halo John Doe ini ada berjarak di sini dengan di sini. Kita akan memberikan sebuah tambahan kelas di sini dengan menggunakan JustTV content between antara. Jadi di sini akan ada antara H3 dengan P seperti ini. Yang H3 di sini dan kemudian yang P sebelah sini. Ada cara yang pertama seperti ini, cara yang kedua itu sangat gampang. Kita bisa memberikan kelas di H3 ini yaitu ME itu margin n dengan auto. Dengan menggunakan ME auto maka otomatis tampilannya akan sama seperti ini. Itu bisa lebih mudah. Kemudian kita ingin halo John Doe-nya ini sejajar atau di tengah-tengah di mahasiswanya ini. Kita bisa menggunakan alignment item center seperti ini. Itu adalah untuk menengahkan sebuah item yang secara vertikal ya. Jadi kita coba. Nah, ini agak
ke bawah nih. Ini nggak ke bawah banget karena ada paragrafnya. Jadi bisa kita matikan nih paragrafnya. Kita bisa hapus paragrafnya di sini dengan menggunakan kelas MB 0. Artinya margin buttonnya 0. Ini juga kita bisa kasih MB 0. Kita coba cek. Oke, dia sudah berhasil ya. Sudah presisi juga dengan ini. Tinggal kita berikan sebuah padding dan juga warnanya. Caranya sangat mudah untuk memberikan padding. Kita bisa memberikan padding di sini ya untuk display flag ini. Atau di dalam header ini juga boleh. Di header ini saja kita coba berikan padding dengan menggunakan PY. PY itu padding secara vertikal ya. PY-nya misalnya 2. Oke, dia sudah kelihatan paddingnya. Misalnya kita berikan warna dengan menggunakan BG primary. Warna backgroundnya adalah primary seperti ini. Itu salah satu contohnya. Kalau misalnya mau merubah warnanya menggunakan teks white misalnya. Nah, itu akan berubah juga warnanya. Jadi sangat mudah. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat login, kemudian tampilan header. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat logoutnya gimana gitu. Nah, sebelum kita membuat logout, kita perlu juga seperti ini. Misalnya kita orang belum login, kemudian langsung mengakses halaman index.php. Otomatis kan orang sudah bisa mengakses halaman index.php. Bagaimana cara mengamankannya? Caranya sangat gampang sekali ya. Di sini di dalam aplikasi kita ini, di dalam index.php, kita akan mencoba untuk mengecek apakah ada session tentang usernya. Caranya if. Jadi if. Nah, kita akan menggunakan negasi ya. Negasi itu tanda seru seperti ini. Artinya not. Kebalikannya. If is set, jika tidak ada, di sini kan tidak ya. Jika tidak ada untuk $_ session. Nah, session pengguna, maka kita berikan di sini header location. Header location-nya ke login.php. Jadi ketika dia tidak ada session penggunanya, dia akan diarahkan ke login.php. Seperti ini. Nanti kalau kita coba untuk logout, dia baru bisa. Kita coba dulu. Di sini kita sudah berhasil untuk memberikan P untuk halo. Nah, kita enter saja di sini biar rapih. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan sebuah tombol logout di sini ya, tombol keluar atau logout. Caranya sangat sederhana. Kita tinggal menambahkan sebuah form karena logout itu menggunakan button ya, dan di sini kita menggunakan form. Actionnya kita hapus saja. Nah, di dalam sini kita buatkan sebuah button dengan kelas btn SM. btn SM itu adalah button small, artinya tombolnya kecil. Kemudian btn misalnya warning seperti ini. Di sini kita kasih logout. Kita coba simpan dan kita coba cek hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini ya, cukup bagus. Tinggal kita berikan spasi menggunakan kelas di sini formnya. Kelas ms margin startnya kita berikan 2. Oke. Kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita berikan nama untuk button kita, name, dengan nama logout. Nah, jika sudah kita berikan nama, di bawah sini kita gunakan PHP kita. Oke, seperti ini. Di dalam PHP ini kita berikan if ya, statement biasa, isset jika ada tombol dari $_post, tombolnya logout, itu diklik. Maka apa yang akan kita lakukan? Tinggal kita hapus untuk sessionnya dengan menggunakan session destroy. Ini menghapus sessionnya. Jadi kalau sessionnya sudah terhapus, tinggal kita header, kemudian petik location .2, kita masukkan ke dalam login.php. Seperti ini. Caranya sangat sederhana. Kita coba simpan dan kita coba lakukan di sini untuk mahasiswa indeks ini. Kita refresh. Oke, masih berhasil. Kita coba klik logout. Maka dia akan masuk ke dalam login.php. Kita coba langsung mengakses indeksnya di sini. Apakah bisa? Nah, dia tidak bisa ya. Dia akan diarahkan ke login.php. Jadi caranya seperti itu, sangat mudah. Nah, selanjutnya kita sudah berhasil untuk membuat login, kemudian logout, dan untuk mengeceknya di sini. Setelah itu, sepertinya kita sudah berhasil membuat autentikasinya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat CRUD-nya. Nah, sebelum CRUD-nya, kita akan mencoba untuk membuat halaman dinamisnya. Halaman dinamis itu seperti apa? Kita tidak perlu untuk membuat banyak-banyak
HTML, head, kemudian masukkan bootstrapnya dan lain-lain ke setiap file yang akan kita buat, seperti contohnya di login sama di index. Caranya cukup sederhana, kita tinggal menggunakan satu halaman ini saja untuk menampung beberapa halaman lainnya. Nah, caranya sangat mudah. Di sini, di bawahnya header, kita akan mencoba untuk membuat div dengan nama konten. Oke. Div dengan nama konten ini akan kita coba isi di sini. Jadi nanti dia sesuai dengan apa yang kita masukkan. Nah, caranya kita tinggal menggunakan PHP seperti ini. Oke. Kemudian kita akan menggunakan if jika isset jika ada $_get. Kenapa menggunakan get? Karena nanti kita akan menggunakan seperti ini contohnya. Localhost slice mahasiswa tanda tanya patch sama dengan. Nah, ini itu kita panggil menggunakan get seperti ini, get patch. Nah, kita dapatkan halamannya. Jadi jika ada halaman patch, ini misalnya ya, misalnya patch-nya itu adalah mahasiswa misalnya, atau data seperti ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan datanya di sini. Nah, caranya kita akan buat sebuah $patch atau $halaman dengan isinya adalah $_get patch seperti ini. Nah, jadi caranya sangat sederhana. Jika sudah, tinggal kita cek di sini ya, if file exists. Nah, jadi jika ada filenya untuk get patch tersebut atau file exists ya. Jadi jika ada file exists untuk patch-nya dari $patch. Nah, sebelumnya patch-nya ini itu kan kita tidak seperti ini ya, .php. Karena kalau seperti ini misalnya seperti ini, mahasiswa.php atau ya seperti ini ya. Nah, kita tidak akan menggunakan .php di sini karena kita akan langsung data seperti ini. Jadi kita akan menggabungkan dua string dengan menggunakan titik petik 1 .php. Artinya nanti otomatis data ini akan menjadi data.php. Nah, setelah itu akan kita cek apakah filenya ada untuk data.php tersebut. Jika dia misalnya ada, maka kita tinggal include untuk patch untuk halamannya. Jika tidak, else kita akan menggunakan sebuah echo. Maaf, halaman tidak ditemukan seperti ini. Kita simpan. Nah, kita akan mencoba untuk halaman ini apakah dia berhasil. Kita coba refresh. Tidak tampil apa-apa karena belum kita berikan tanda tanya patch sama dengan. Misalnya di sini data. Kita enter. Nah, di sini akan ada tulisan maaf halaman tidak ditemukan karena data.php itu belum kita buat. Nah, di sini seperti itu. Jadi, nanti kalau misalkan sudah kita buat di sini data.php, maka otomatis akan bisa ditampilkan halamannya. Nah, di sini bisa juga kita tambahkan else di sini, else. Tadi kan kita kan seperti ini dia halamannya kosong ya. Nah, gimana misalkan ini kita isi secara default gitu dengan menggunakan data.php. Kita bisa include data.php seperti ini. Kita akan coba bikin datanya data.php terlebih dahulu. Kita di sini klik kanan, new file, namanya data.php. Seperti ini. Kita akan coba cek lagi, kita refresh, tampilnya tidak ada apa-apa. Kita coba buat di sini misalkan langsung ya H1 tanpa kita menggunakan bootstrap. Apakah dia sudah masuk bootstrapnya atau jangan H1 terlalu besar, H4. Misalnya di sini daftar mahasiswa atau mahasiswa terdaftar. Nah, seperti ini. Kita coba cek, kita refresh. Nah, di sini otomatis bootstrapnya diterapkan. Dilihat dari fontnya ya, dia tidak menggunakan font default, tapi menggunakan font yang ada dari bootstrap. Nah, kita akan mencoba menambahkan lagi biar tulisan ini dia agak ke bawah dan juga mengikuti atasnya. Kita bisa lagi tambahkan untuk container di dalam konten ini, tinggal berikan container, kemudian MT margin topnya bisa 5. Kita coba refresh. Nah, seperti ini, sedikit lebih rapih.
Oke, kita sudah berhasil untuk membuat datanya. Sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data atau create data, yaitu data mahasiswa ya. Jadi kita akan mencoba membuat di sini. Kita buat terlebih dahulu new. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Misalnya mahasiswa ya. Mahasiswa, siswa. Kemudian di yang pertama pasti ada ID-nya sebagai primary key. Auto increment-nya kita hidupkan. Selanjutnya itu ada nama, yaitu nama mahasiswanya, varchar. Kemudian panjangnya 255 untuk ID-nya 11. Setelah nama ada lagi misalnya NIM, nomor induk mahasiswa. Kita berikan varchar. Misalnya setelah itu ada alamat. Kita berikan varchar juga, jangan lupa panjangnya 255 atau sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ketika kita mau menambahkan lagi sebuah kolom, kita di sini tinggal tambahkan saja berapa banyak yang kita ingin tambahkan. Misalnya kita tambahkan 2. Kita klik go, akan bertambah 2 kolom seperti itu. Misalnya setelah alamat kita berikan misalkan telepon. Kita bisa pakai varchar misalnya. Setelah itu kita bisa berikan email misalnya. Terus di sini juga varchar. Panjangnya 255. Di sini juga 255. Oke, semuanya sudah kita masukkan, tinggal kita klik untuk save. Kita berhasil sudah membuat tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya tinggal kita buat untuk create data mahasiswa ini ke dalam aplikasi kita. Caranya di sini untuk mahasiswa terdaftar di data.php ini kan nanti kan calonnya untuk menampilkan data mahasiswa. Kita akan mencoba untuk membuat terlebih dahulu untuk input buttonnya ya untuk mengarahkan ke dalam create mahasiswanya. Jadi di sini kita cut saja, kemudian kita buat sebuah div, kemudian display flag seperti tadi di sini. Saya mau mahasiswanya di sini, kemudian tombol tambah mahasiswanya di sini seperti atas ini. Jadi display flag, kemudian saya paste mahasiswa terdaftarnya, kemudian saya buatkan href, tanda tanya patch sama dengan tambah seperti ini. Jadi kita nggak perlu tambahin PHP, tapi cukup tambah saja. Bisa kita berikan sebuah kelas juga agar dia menjadi sebuah tombol. btn, misalnya sukses, warna hijau. Kita bisa tambah mahasiswa. Oke. Di sini H4-nya saya bikin kelas untuk ME Auto biar dia memiliki margin yang pas. Kita coba cek. Nah, hasilnya seperti ini. Kita klik tambah mahasiswa, harusnya masuk ke dalam halaman tambah.php. Yang belum kita buat, maka dia tulisannya seperti ini. Tulisannya maaf, halaman tidak ditemukan. Tinggal kita bikin tambah.php. Oke. Ini akan kita skip dulu untuk data.php-nya. Kita akan mencoba untuk menambahkan menambahkan mahasiswa terlebih dahulu. Jadi kita bikin sebuah file baru namanya tambah.php sesuai dengan ini. Di dalamnya kita akan membuat sebuah form ya. Sebelum itu kita akan membuat sebuah card, div card, kemudian div card body. Di sini kita bisa membuat sebuah form, metodenya post. Actionnya kita kosongkan. Nah, di dalamnya sini kita isi data-data mahasiswa tersebut. Nah, sebelum input kita bisa tambahkan label terlebih dahulu biar lebih bagus. Nah, ini sedikit tips ya. Kita sebenarnya bisa untuk menambahkan input kita di dalam label ini. Jadi ketika kita nanti mengeklik nama labelnya, otomatis formnya juga akan keklik. Tapi kita tidak akan menggunakan itu. Kita menggunakan cara yang biasa saja. Di sini ada nama. Yang pertama, sesuai data tadi ada nama. Kemudian input. Tipenya teks, name-nya adalah nama, kemudian kelasnya adalah form control. Kita berikan MB2 biar sekalian ada marginnya. Kemudian placeholder-nya kita isi dengan masukkan nama mahasiswa seperti ini. Kita coba cek hasilnya terlebih dahulu dengan cara menyimpan, kemudian kita cek di sini. Nah, di sini akan ada nama, masukkan nama mahasiswa. Nanti di sini ada data-data lainnya juga. Kita coba tambahkan data lainnya dengan cara copy paste saja ini. Kita copy terus paste. Kita cek apa saja data yang kita butuhkan yaitu name. Kita ganti sini menjadi name. Kemudian di sini name-nya juga menjadi name. Kemudian masukkan
NIM mahasiswa. Kita paste lagi, kita ubah lagi untuk menjadi alamat. Alamat. Di sini name-nya juga alamat. Kemudian placeholder-nya alamat. Setelah itu kita buat lagi untuk telepon. Untuk name-nya juga telepon. Oke, masukkan telepon juga di sini. Telepon. Setelah itu kita paste lagi. Yang terakhir adalah email. Email. Untuk tipenya juga email, name-nya juga email, kemudian placeholder-nya masukkan email mahasiswa. Oke, yang terakhir kita bisa buatkan button dengan menggunakan kelas BTN primary. Isinya adalah tambah mahasiswa. Kita coba simpan dan kita coba cek hasilnya seperti ini. Kita sudah berhasil untuk menambahkan data siswa. Kalau di sini mau kalian tambahkan sebuah teks juga untuk tambah mahasiswa juga boleh, silahkan. Tapi saya akan mencoba untuk membuat seperti ini aja dulu. Setelah itu, kita sudah berhasil untuk membuat tambah.php. Kita akan mencoba untuk mengeksekusinya. Nah, caranya tinggal kita gunakan di sini untuk PHP kita. PHP. Di dalamnya juga ada PHP-nya. Nah, karena kita akan membutuhkan koneksi database kita, maka kita include terlebih dahulu untuk DB Connect kita, dbconnect.php, seperti ini. Setelah itu, kita tinggal bikin sebuah query, sama dengan mysql_query. Ini kita berikan dengan koneksi, sesuai dengan DB Connect, kemudian koma, isinya adalah insert, into, masukkan ke dalam tabel kita, yaitu tabel mahasiswa di sini. Tabel mahasiswa. Kemudian isinya apa saja di dalam mahasiswa tersebut, kita bisa menggunakan kurung. Misalnya nama, koma, ada juga name, koma, terus ada alamat, kemudian ada juga, kita bisa lihat di sini ya. Ada telepon, koma, ada email juga. Nah, spasi kita berikan values. Values-nya atau isinya kita bisa menggunakan kurung juga. Jangan lupa menggunakan petik 1 seperti ini 2 kali, kemudian $. Kita belum bisa ya, sorry, ini kita belum bisa sebenarnya karena kita belum membuat sebuah if is set-nya ya. Ini sorry tadi lupa. Tapi nggak apa, kita akan masukkan terlebih dahulu nama, terus di sini koma, petik-petik $name, koma lagi petik-petik $alamat, koma lagi petik-petik $telepon, petik-petik koma petik-petik $email. Oke. Nah, di sini kita titik koma. Di atasnya kita buat sebuah if ya. Ini tadi lupa, harusnya di dalam sebelum kita membuat query kita buat if dulu. Iset $_post. Isinya adalah button kita, misalnya buttonnya kita berikan nama, name untuk tambah, post tambah. Nah, ini tinggal kita cut saja ya, di cut masukin ke dalam sini, ini dihapus saja, masukkan ke dalam sini. Nah, tinggal kita ambil setiap datanya. Jadi kita buat sebuah $, nama sama dengan $_post nama. Ini bisa kita copy ya. Kita paste, dan paste. Oke, tinggal kita ubah nama menjadi name, ini juga menjadi name. Terus di sini ada alamat, di sini juga ada alamat. Kemudian di sini ada telepon, dan ini ada telepon. Yang terakhir ada email. Email di sini juga email. Kita akan mencoba untuk menjalankan ini. Sebelumnya kita akan coba apakah berhasil, tinggal di save. Kemudian kita coba di dalam aplikasi kehadiran, kita coba refresh, tambahkan datanya, misalnya Jean 123, alamatnya Metro, telepon kita masukkan, emailnya kita masukkan jean@example.com. Kita klik tambah mahasiswa. Tidak muncul apa-apa. Kita coba cek di database kita apakah berhasil.
Oke, datanya berhasil masuk ya. Ada nama Jan, NIM, alamat, telepon, dan juga emailnya sudah berhasil masuk. Nah, kalau misalnya kalian mau redirect, jadi ini pindah ke halaman lainnya, tinggal kita berikan header di bawahnya sini. Header, petik, location, titik 2, misalnya masuknya ke index lagi .php itu juga bisa. Kita coba cek. Kita tambahkan lagi datanya. Kalau misalkan muncul resubmit the form, kalian klik cancel saja, kemudian klik bagian sini, kemudian enter. Nah, seperti itu. Namanya misalnya Misaki. NIM-nya, alamatnya Jakarta, teleponnya, emailnya misaki@example.com. Kita klik tambah mahasiswa. Oke, dia kembali ke halaman indeks atau di halaman mahasiswa terdaftar. Jadi seperti itu. Kalau kita cek di sini, otomatis datanya masuk untuk Misaki. Nah, selanjutnya tinggal kita tampilkan di sini dengan menggunakan sebuah tabel. Kita tinggal masuk ke dalam data.php. Kita buat sebuah div. Misalnya MT-nya kita buat 3 atau 4. Jadi ada margin top antara mahasiswa terdaftar dengan data di bawahnya. Kita buat sebuah tabel seperti ini. Untuk di bootstrap, tabel itu tinggal menggunakan class table juga ya, sama. Kemudian kita buat sebuah tr. Dalam tr ada th, seperti ini. Yang pertama ada nomornya, kemudian th lagi ada namanya, th lagi ada apa saja data kita, NIM-nya, th ada alamat, dan yang terakhir th ada, bukan terakhir, ada telepon ya. Telepon, kemudian yang terakhir itu ada email. Oke. Ke bawahnya lagi kita buat data dummy atau data contoh. tr, td, kalau th itu dia ngebold, kalau td itu tabel data biasa. Misalkan nomor 1, terus td, terus nama, misalnya John, terus ada td, NIM-nya, terus ada td lagi, alamatnya misalnya Jakarta, ada td lagi untuk teleponnya, terus ada td lagi untuk emailnya, misalnya john@example.com. Kita coba simpan. Nah, kita coba refresh di sini. Dia akan masuk nih, 1 dan lain-lain. Nah, di sini ini kan data yang akan kita tampilkan ya dari data banyak ini. Data banyak ini akan kita tampilkan ke sini. Kita misalkan beri contoh lagi. TR-nya ini kita masukkan di bawahnya sini. Kita simpan. Maka dia akan bertambah row-nya atau barisnya. Jadi nanti akan kita tampilkan semuanya itu menggunakan for each di dalam TR ini. Nah, di TR ini. Maka di sini kita hapus saja dulu. Kita hapus. Kita akan tampilkan datanya di sini. Yang pertama kita gunakan PHP kita seperti biasa, tutup juga. Nah, kita menggunakan di sini yang pertama kita include dulu untuk koneksi kita karena kita membutuhkannya. Jadi include koneksi, db_connect ya, bukan koneksi.php. Oke. Setelah itu kita buat sebuah query dengan menggunakan MySQL query. Oke. $koneksi yang ada di db connect, di ini kita bisa select bintang from, kita ambil semua dari mahasiswa. Mahasiswa itu tabelnya ya. Kemudian kita bisa order by ID, kemudian descending. Jadi kita masukkan data ID yang paling terbaru, yang terakhir kali dibuat itu paling atas. Setelah itu kita bisa buat $data mahasiswa yang bentuknya adalah sebuah array list ya. Menggunakan MySQL fetch all. Karena kita datanya banyak, maka kita menggunakan fetch all. Isinya apa? $query. Nah, ketika kita menggunakan MySQL fetch all, secara default dia menggunakan mode MySQL num. Artinya dia akan menggunakan angka untuk memanggil setiap kolomnya. Nah, itu kurang efektif, maka bisa kita gunakan MySQL assoc seperti ini. Oke, jadi dia biar lebih bagus. Setelah itu kita bisa for each atau kita ulang datanya di sini. For each. Nah, di sini kita buat data mahasiswa sebagai key-nya itu adalah kuncinya.
Kemudian value-nya ini adalah mahasiswanya, berarti mahasiswa. Kalau data mahasiswanya adalah sebuah array, maka mahasiswanya adalah sebuah datanya ya, per mahasiswanya satu-satu gitu. Nah, ini akan kita hapus, kita nggak menggunakan seperti ini karena nanti akan kita gunakan di TR ini. Kita hapus, kita ganti dengan titik 2. Setelah itu di bawahnya ini, bawahnya penutup TR, kita tinggal buka PHP, kemudian tutup lagi, kita berikan and for each. Nah, jadi fungsinya biar kita bisa menggunakan di dalam TD-TD ini seperti itu. Di sini ada for each titik 2, bukan titik koma ya, tapi titik 2, kemudian and for each. Oke, nomor satunya akan kita ubah dengan seperti ini, tanda tanya sama dengan, langsung kita echo untuk $k plus 1. Karena k-nya dimulai dari 0, maka kita k plus 1. Setelah itu untuk John-nya sama, tanda tanya sama dengan, tutup lagi, kita panggil $mahasiswa, isinya adalah nama. Ini karena sama kita copy saja, masukkan ke bawahnya paste, namanya ganti dengan name, selanjutnya Jakarta-nya ini kita ganti dengan alamat, nomor HP-nya juga teleponnya ini kita ganti dengan telepon. Ini juga emailnya kita ganti dengan email. Seperti ini. Kita coba simpan dan kita coba jalankan, harusnya berhasil. Datanya sudah masuk sesuai dengan data yang kita tambahkan. Kita coba tambahkan data lagi. Masukkan nama misalnya Kurenai at example. Sorry, ini emailnya ya, name-nya ya. Name-nya. Oke, alamatnya Bekasi. Teleponnya, emailnya kurenai at example.com. Kita tambah mahasiswa, otomatis dia juga nambah yang paling atas ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya, kita akan menambahkan untuk delete dan juga edit. Kita akan menggunakan delete terlebih dahulu saja, walaupun harusnya update dulu ya. Tapi nggak masalah, kita akan delete dulu karena itu yang paling mudah menurut saya. Kita tambahkan di sini TH-nya untuk action atau aksi. Kemudian kita berikan TD di bawah sini. Nah, TD-nya ini kita akan memberikan sebuah form ya, atau sebuah formulir yang isinya cuma tombol saja. Jadi TD isinya formulir, post, action-nya kita hapus. Nah, di dalam post ini kita bisa berikan sebuah input, tipenya adalah hidden. Kita sembunyikan, yaitu apa yang kita sembunyikan? Yaitu ID-nya, ID mahasiswanya. Nah, value-nya atau isinya, tanda tanya sama dengan kita berikan $mahasiswa ID sesuai dengan atas-atasnya ini. Ini kan memanggil nama, memanggil name, memanggil alamat dan lain-lain. Nah, kita di sini panggilnya adalah ID-nya. Selanjutnya kita berikan sebuah button dengan menggunakan kelas BTN SM biar kecil tulisannya, BTN Danger warna merah. Isinya adalah hapus. Kita coba cek hasilnya seperti apa. Oke, hasilnya seperti ini, ada hapus. Kalau kita klik, dia harusnya menghapus data ini, tapi belum bisa karena belum kita masukkan datanya atau PHP-nya. Untuk PHP-nya jangan di bawah form ini ya, tapi di bawah sini juga boleh. Jangan di dalam for each karena dia akan berulang-ulang untuk codingnya. Jadi kita masukkan di sini PHP untuk penghapusan datanya. Sama if iset untuk buttonnya kita berikan nama terlebih dahulu. Namanya adalah hapus atau delete, boleh terserah. If iset, jika ada $_post untuk hapus, maka kita akan menghapus datanya. Kita ambil dulu ID-nya dengan menggunakan ID sama dengan $_post ID. Setelah itu kita buat sebuah query. $query sama dengan MySQL query. Kita nggak perlu menambahkan DB Connect karena di sini sudah include DB Connect, maka di bawahnya sini nggak perlu kita include lagi. Langsung $koneksi, koma, kita tinggal hapus, berarti delete untuk menghapusnya. Saya kebetulan lupa. Kalau lupa, kalian sangat mudah ya caranya ya. Kita misalkan masuk ke dalam PHP admin kita, terus di SQL ini kalian klik, kita klik delete. Nah, kalau lupa kalian bisa nih cek delete from. Jadi pakai itu, delete from mahasiswa, where di mana ID sama dengan petik-petik $ID. Kita samakan ID-nya. Jadi yang kita hapus itu cuman mahasiswa yang ID-nya kita definisikan. Kalau sudah titik koma, kemudian kita tinggal menggunakan header untuk refresh ya, itu tinggal header refresh
seperti ini. Kita coba simpan dan kita coba cek hasilnya seperti apa. Kita refresh, kita klik hapus yang Jin. Oke, sudah berhasil terhapus. Misaki kita hapus. Oke, Misaki juga berhasil terhapus. Kita tambah lagi mahasiswanya, Misaki lagi. Oke, name-nya, alamatnya. Oke, emailnya kita ganti Misaki. Oke, tambah. Sekarang yang terakhir adalah update. Nah, update ini sedikit tricky ya, karena mirip dengan tambah, maka kita tidak perlu membuat sebuah form baru. Jadi di sini untuk edit, kita akan misalnya nih ya, tadi kan kita hapus itu kita memparsing datanya menggunakan name ini. Nah, untuk edit kita bisa menggunakan ahref, tanda tanya, patch sama dengan edit misalnya. Nah, untuk menambahkan get lagi atau datanya lagi, kita menggunakan dan. Simbol dan ya, dan ID sama dengan, nah ID-nya kita panggil saja menggunakan echo seperti ini. Isinya adalah mahasiswa kemudian ID, sesederhana itu. Isinya di sini kita tinggal berikan edit. Kalau mau lebih bagus kita bisa berikan kelas di sini, kelas untuk refnya btn, btn, sm, btn, warning seperti ini. Kita coba simpan, kita cek hasilnya. Oke, ada hapus, ada edit. Kalau kalian perhatikan di bawah sini, perhatikan di situ ada tanda tanya patch sama dengan edit dan ID sama dengan 4. Di sini ID sama dengan 3 berdasarkan dengan ID-nya masing-masing. Nah, kalau misalkan kalian mau tulisan hapus sama editnya ini sejajar, gak seperti ini, caranya gampang ya. Formnya ini tinggal kalian bisa berikan kelas. Kelasnya adalah misalnya D inline block seperti ini. Terus ME2. Kita coba. Oke, tampilannya seperti ini dengan menggunakan ini. Setelah itu kita tinggal buat sebuah file edit.php-nya. Di sini klik kanan, new file namanya edit.php. Seperti ini. Nah, di dalam edit datanya itu kan sama dengan tambah. Sama semua, cuman beda adalah insert into-nya ini. Nah, caranya tinggal kita copy saja untuk ditambah, kemudian masuk ke dalam edit.php, tinggal kita paste saja. Nah, yang membedakan kita bisa misalnya tak buat di sini ya, di atasnya card misalnya H4 edit mahasiswa misalnya seperti ini, biar untuk membedakan. Nah, ini sebenarnya sudah semua ya, yang perlu kita ganti hanya ini, sebenarnya hanya ini. Cuma kita tetap harus menampilkan mahasiswa tersebut dong. Maka di paling atas ini kita buat sebuah PHP terlebih dahulu. Oke. Di dalamnya kita tinggal ambil ID kita dengan $ID dengan menggunakan $_get ID. Jadi kita ambil yang ada di URL kita. Contohnya kayak gini, kita berikan komentar localhost / mahasiswa tanda tanya patch sama dengan edit dan ID sama dengan 5. Maka dengan menggunakan get ini kita akan mengambil data ini gitu. Ini contoh aja ya. Nah, setelah itu tinggal kita ambil data mahasiswa yang punya ID ini, yang punya ID di get ini tadi. Kita klik ini. Nah, yang punya ID ini di mana gitu. Jadi tinggal kita ambil saja. Kita tinggal include di paling atas ini saja. Include untuk connect DB connect. Kalau kalian kebingungan pakai connection.php saja ya. Nah, di sini kita $query sama dengan MySQL, kemudian query $koneksi, isinya di sini select bintang from, ambil semuanya dari mahasiswa, where di mana ID sama dengan petik-petik $ID. Nah, kalau sudah tinggal kita gunakan $mahasiswa sama dengan MySQL fetch seperti kita login. Jadi bisa menggunakan fetch sock seperti ini. $query. Nah, tinggal kita panggil saja di sini sebagai value. Jadi di sini kita berikan value untuk seperti ini, kita panggil echo mahasiswa kurung siku, isinya adalah nama sesuai dengan name-nya ini. Ini tinggal kita copy saja. Kita paste di sini, kita ganti dengan name.
Ini juga kita paste di sini, kita ganti dengan alamat. Kita paste lagi di sini, kita ganti dengan telepon. Kita paste lagi di sini, kita ganti dengan email. Email. Tinggal kita ubah tambah mahasiswanya menjadi edit mahasiswa. Name-nya di sini juga kita tambah, kita edit juga biar lebih afdol. Ini juga kita ganti. Jadi di sini kalau kalian ganti di sini juga harus diganti, edit juga. Kalau nggak kalian ganti, ketika kalian mengganti di sini, maka ini nggak bisa dieksekusi yang ini. Nah, jika sudah, tinggal kita update. Caranya gimana? Kita tinggal ganti aja ini insert into-nya, kita ganti update. Nah, kalau kalian lupa, sekali lagi tinggal kita balik lagi saja ke sini. Kita update satu saja data, misalnya struktur. Ini kita oke aja. Di browse ya. Kita misalkan mau mengedit Misaki nih, kita edit saja. Datanya kita edit semua. Misaki kemudian ini kita edit juga. Pokoknya semuanya diedit ya. Semuanya diedit. Nah, kalau sudah kita klik go, maka kalian akan diberikan sebuah syntax di sini nih. Ini panjang banget. Tinggal kalian copy aja semuanya, kecuali titik komanya nggak usah di copy. Kalian copy semuanya, kita tinggal paste di sini. Ini update-nya kita hapus. Paste. Nah, semuanya sudah dimasukkan. Tinggal kita ubah saja ini. Data-datanya ini kita tinggal ubah saja. Misalkan Misaki E-nya ini kita masukkan sesuai dengan parameter kita. Nama, NIM-nya juga ini kita masukkan sesuai dengan parameter kita, yaitu NIM. Alamatnya juga sama, alamat. Teleponnya juga sama, telepon. Emailnya juga sama, email. Where-nya pun juga sama ya. 4-nya ini kita ganti dengan petik ya, petik satunya 2 kali. Kemudian isinya $ID. $ID itu kita ambil dari atas, paling atas ini. Nah, ini nih. Kita ambil dari sini. Seperti itu. Jika sudah, kita tinggal save. Kita coba cek hasilnya, harusnya sudah berhasil ya. Nah, ini sudah muncul nih, Misaki E. Ini kita misalkan edit lagi. Misaki sudah fix misalnya. Name-nya kita ganti 1111. Bekasi kita ganti Bekasi Utara. Teleponnya kita ganti. Emailnya kita ganti dengan Misaki OK. Klik edit mahasiswa, dia sudah berhasil. Jadi kurang lebih seperti itu untuk CRUD, sangat sederhana. Kita sudah berhasil untuk CRUD, untuk logout juga bisa, login juga bisa, dan seterusnya. Ini salah satu contoh sederhana dengan menggunakan CRUD, login, logout, dan menggunakan Bootstrap, PHP, serta MySQL. Terima kasih, semoga membantu, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.